Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kami, yaitu kelompok yang akan membahas mengenai telinga. Nah, di sini teman-teman, kita di sini ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti adalah yaitu praktikum mengenai kepekaan indera pendengaran manusia. Yang kedua, yaitu adalah praktikum percobaan struktur dan fungsi telinga. Dan yang terakhir, nanti ada praktikum mekanisme transmisi pendengaran. Nah, bagaimanakah hasil praktikumnya? Nanti kita simak videonya setelah berikut ini. Yuk, kita sekarang mencoba untuk keluar untuk bagaimana caranya kita mengetahui kepekaan indera pendengaran manusia. Nah, di sini bahan-bahannya kami sudah menyiapkan, yaitu yang pertama ada sendok, yang kedua ada mangkok dan penutup mata, lalu penutup untuk telinga. Yaitu di sini menggunakan tisu. Baik, terima kasih. Yuk, kita let's go. Oke, di sini saya dibantu oleh Mbak Wilanda Ayu Miras. Terima kasih Mbak Wilanda. Nah, di sini Mbak Wilanda bertugas sebagai ting-tingnya ya, untuk pengetesan untuk gelombang suaranya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada 1 meter, 3 meter, 6 meter, 9 meter untuk jaraknya. Nah, bagaimana nanti terdengar suaranya? Yuk kita lihat, dan bagaimana hasilnya juga ya. Untuk telinga kanan dan telinga kiri, apakah sama pendengarannya atau berbeda? Kita simak selanjutnya. Di sini yang pertama adalah telinga sebelum ditutup ya. Ini ada 1 meter, ada 3 meter, dan ada 9 meter. Baik, yang pertama ada 1 meter. Oke, di sini terasa terdengar keras sekali. Baik, selanjutnya 3 meter. Ini masih di posisi telinga belum ditutup ya. Baik, di sini terdengar keras sekali masih. Baik, selanjutnya di posisi 6 meter, telinga masih belum ditutup ya. Baik, di sini terdengar kurang keras ya. Baik, sekarang di posisi 9 meter, telinga masih belum ditutup ya. Bentar. Baik. Baik, sekarang hasilnya adalah terdengar lirih ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana jika telinga kiri yang ditutup ya. Ya, sekarang telinga kiri terlebih dahulu yang ditutup, nanti telinga kanan yang ditutup. Oke. Sekarang telinga kiri yang ditutup pada jarak 1 meter. Sekarang telinga kiri yang ditutup pada jarak 1 meter, maka hasilnya adalah yang telinga kanan. Baik. Siap ya? Baik, terdengar jelas ya. Baik, sekarang pada jarak 3 meter. Oke, masih sama, terdengar jelas. Baik, sekarang pada jarak 6 meter, ketika telinga kiri ditutup, maka pendengaran sekarang adalah di telinga yang sebelah kanan. Baik, siap, 5 meter ya. Baik, hasilnya adalah terdengar masih jelas. Baik, sekarang di jarak 9 meter, telinga kiri ditutup, berarti telinga kanan yang berfungsi ya. Baik, suaranya masih terdengar masih jelas ya. Baik, itulah untuk pendengaran ketika telinga kiri yang ditutup dan yang berfungsi telinga kanan. Sekarang adalah telinga kanan yang ditutup, berarti yang berfungsi adalah telinga sebelah kiri.
Nah, tetap menggunakan jarak 1 meter, 3 meter, 6 meter, dan 9 meter. Oke, yang pertama adalah pada jarak 1 meter. Baik, terdengar jelas ya. Baik, sekarang pada jarak 3 meter. Baik, terdengar agak jelas. Pada jarak 6 meter. Terdengar agak jelas. Baik, pada jarak 9 meter. Siap ya, 9 meter ya. Ulangi lagi. Baik, terdengar kurang jelas. Terima kasih. Oke, baiklah. Itu dia untuk pendengaran telinga, yaitu telinga kanan dan telinga kiri ya. Di sini bisa masih diambil kesimpulan bahwasanya telinga kanan lebih jelas pendengarannya dibandingkan telinga kiri. Baik, untuk tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui kepekaan indera pendengaran seseorang. Nah, hasilnya adalah yang pertama, untuk jarak 1 meter, telinga sebelum ditutup terdengar keras sekali. Ini masih pada jarak 1 meter. Ketika telinga setelah ditutup yang sebelah kiri, maka terdengar jelas. Telinga setelah ditutup yang sebelah kanan terdengar jelas, masih sama. Untuk yang jarak 3 meter, telinga sebelum ditutup terdengar keras sekali, masih tetap di 3 meter. Telinga setelah ditutup yang sebelah kiri terdengar agak jelas. Nah, telinga setelah ditutup yang kanan pada jarak tetap masih 3 meter terdengar jelas. Yang ketiga, pada jarak 6 meter. Pada jarak 6 meter terdengar kurang keras ketika telinga sebelum ditutup. Ketika telinga setelah ditutup sebelah kiri terdengar agak jelas. Telinga setelah ditutup sebelah kanan terdengar masih jelas. Yang keempat, pada jarak 9 meter. Pada jarak 9 meter, telinga sebelum ditutup terdengar lirih. Telinga setelah ditutup yang sebelah kiri terdengar kurang jelas. Telinga setelah ditutup yang sebelah kanan terdengar masih jelas. Oke, maka di sini kesimpulannya adalah ya, pada keterangannya telinga kanan mendengar lebih baik daripada telinga sebelah kiri. Baik, pada praktikum yang kedua, di sini adalah percobaan struktur dan fungsi telinga. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Nah, di sini kami sudah merangkum bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Yang pertama, pada bagian luar itu terdapat daun telinga, yang mana fungsinya adalah menangkap getaran. Yang kedua, lubang telinga tetap masih di bagian luar, mengantarkan getaran. Yang ketiga, tetap di bagian luar ada kelenjar minyak. Fungsinya adalah menangkap partikel debu dan menghalangi masuknya air. Yang keempat, masih pada bagian luar, yaitu meneruskan gelombang bunyi dari udara. Nah, sekarang bagian telinga tengah. Yang kelima, ada tulang martil yang fungsinya menangkap getaran gendang telinga dan meneruskan ke tingkat oval. Fungsi yang sama, yaitu pada bagian tengah ada yang keenam namanya tulang landasan, tulang sangurdi, dan pembuluh Eustachius. Yang kesembilan sekarang pada bagian dalam, yaitu tingkap oval. Mohon maaf,
Tetap pada tingkap oval itu pada bagian tengah, yaitu menghantarkan getaran udara. Yang ke-10 ada labirin. Nah, labirin itu bagian dalam telinga, fungsinya adalah menghasilkan cairan limfe. Yang ke-11 ada koklea, yang mana koklea ini berada tetap masih di dalam telinga, yaitu fungsinya mengubah getaran menjadi impuls. Yang terakhir ada rumah siput, yang mana rumah siput berada di bagian dalam telinga, yang fungsinya mengirimkan impuls ke otak untuk diinterpretasikan menjadi bunyi. Baik, itulah penjelasan mengenai praktikum yang kedua. Oke, baik. Untuk yang ketiga yaitu adalah praktikum mekanisme transmisi pendengaran. Nah, hasil pengamatannya adalah yang pertama, gendang pendengaran. Gendang pendengaran atau membran timpani adalah selaput atau membran tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Ia berfungsi untuk menghantar getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga atau di dalam telinga tengah. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3, yaitu martil atau meleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Ujung dari saluran eustachius juga berada di telinga tengah. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang pendengaran. Masing-masing tulang pendengaran akan menyampaikan getaran ke tulang berikutnya. Tulang sanggurdi yang merupakan tulang terkecil di tubuh meneruskan getaran ke koklea atau rumah siput. Yang ketiga, tingkap oval. Selaput yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam. Getaran suara akan dihantar dari gendang telinga, tulang pendengaran, martil, landasan sanggurdi, dan kemudian ke selaput di tingkap oval untuk dilanjutkan ke telinga dalam. Yang keempat, koklea. Koklea mengubah getaran yang berasal dari cairan koklea dan struktur terkait menjadi sinyal saraf. Koklea menerima suara dalam bentuk getaran yang menyebabkan perlimpih dan silia bergerak. Yang kelima, cairan limfa. Cairan limfa ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran resismor dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran basor yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Nah, pembahasannya, gelombang suara masuk melalui telinga dan ditangkap gendang telinga, kemudian terjadi vibrasi atau getaran. Getaran ini akan diteruskan menuju telinga tengah melalui tulang-tulang pendengaran yakni martil, landasan, dan sanggurdi. Dari tulang sanggurdi, getaran diteruskan melalui jendela oval menuju koklea yang berisi cairan. Selanjutnya, getaran diteruskan menuju jendela bundar dengan arah gerak yang berlawanan. Setelah itu, getaran akan diterima oleh sel-sel rambut fonoreseptor di dalam organ korti. Getaran dalam cairan koklea akan menggetarkan membran basilar, dan getaran ini juga akan menyebabkan membran tektorial ikut bergetar. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf yang selanjutnya dihantarkan saraf auditori menuju otak, sehingga kita dapat mendengar suara. Oke, itulah uji praktikum mengenai telinga pada kelompok kami. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami nanti di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.